bilang Tuhan setelah disunat dipersembahkan lagi terhadap Tuhan. Yesus disunat, dipersembahkan terhadap Tuhan. Maka terkonsepsi Yesus adalah Tuhan. Dipersembahkan lagi terhadap Tuhan. Tuhan dipersembahkan terhadap Tuhan. Maka Anda sebagai pengkonsumsi sejarah tentang penyembahan umat manusia dipaksa sekalipun bingung untuk menyesuaikan dalil. Namun faktanya Islam bang, hebatnya bang. Akal ini menyesuaikan dalil dan dalil menyesuaikan akal. Berjalan semuanya beriringan. Contoh, ketika dikatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, the real. Kami langsung mengartikan satu. Maka akan terkonsepsi, bagaimana ya kalau Tuhan itu dua? Kalau Tuhan itu dua, maka Tuhan ini pasti bisa bunuh Tuhan ini, dan Tuhan ini pasti bisa bunuh Tuhan ini. Ketika sama-sama bisa membunuh, berarti menunjukkan apa? Alam ini nggak akan ada karena Tuhan telah terbunuh oleh Tuhan lainnya. Selanjutnya apa? Kalau seandainya jika Tuhan itu dua, seandainya jika Tuhan itu dua, maka menunjukkan jika Tuhan ini menciptakan sesuatu, maka Tuhan ini dipaksa setuju dengan sesuatu tersebut. Terpaksa setuju menunjukkan kelemahan Tuhan. Maka dalil dan akal berjalan beriringan. Contoh, ketika teofani di dalam Al-A'raf ayat 138 kalau nggak salah. Wahai Musa, buatlah sebuah berhala untuk kami. Nah, itu katanya. Agar kami bisa melihat Tuhan kami. Dan wujudkanlah Tuhan kami di dalamnya, agar kami menyembah. Apa kata Nabi Musa? Sungguh kalian orang-orang bodoh. Menunjukkan apa? Tuhan kalau mau teofani, jangankan ke lembu, jangankan ke berhala, ke tai pun bisa. Namun menunjukkan bahwa gini bang, korelasinya. Kita bangun pikiran abang lagi. Ini udah banyak saya nih bermain logika. Oke bang, Tuhan itu zat maha hebat ya. Zat hebat ya, setuju ya. Zat hebat adalah Tuhan ya bang ya. Saya juga setuju, semua beragama juga setuju. Sekarang contoh teofani terhadap manusia, zat lemah. Oke, manusia ini zat lemah. Ketika zat maha hebat masuk ke dalam zat maha lemah, dia ada taiknya bang, dia ada lato-latonya bang, dia ada dilahirkannya bang. Maka apakah mungkin zat maha hebat mau dipandang rendah hanya karena masuk ke dalam zat maha lemah? Itu kembali ke akal Anda lagi bang. Maka Al-Quran itu seperti yang saya bilang, tidak sedikit pun abang memusuhi yang namanya agama Anda, namun pola pikir. Kita kembali ke Ishak dan Ismail bang. Oke, saat kita kembali ke Ishak dan Ismail, kita akan kembali ke ranah tadi bang, akal yang menciptakan dalil. Si Paulus ini bang enggak mau Islam itu benar dan mau Isa ini disembah. Maka dirubahlah sejarah oleh dia bang, yaitu akal yang menciptakan dalil. Maka dia mau Ishak itu yang dikorbankan, dan dia mau segala bentuk sejarah berbeda dengan Yesus dan Isa itu berbeda. Dia mau ubah itu. Tujuannya apa? Agar nanti kalian para mengonsumsi sejarah bisa berpedoman terhadap sejarah. Maka fakta sejarah bang, karena fakta sejarah itu bisa jadi contoh di Muslim. Sejarah kami Ismail, sejarah kalian Isa. Sekarang apa sih yang menuntut pikiran saya itu harus percaya sejarah Anda? Kenapa dengan sejarah saya tolak? Menunjukkan apa? Anda sedang didoktrin untuk percaya sejarah yang berbentuknya bisa jadi. Sekarang kembali lagi Bang Daman. Emang yang namanya sejarah boleh dipercaya? Oh ada. Sejarah yang bisa dipercaya namanya dengan sejarah konkret. Sejarah konkret, contoh penemu lampu. Ketika penemu lampu ini ditemukan, periwayatannya itu only one, cuma satu orang, only one ya. Periwayatan siapa penemu lampu? Kristen bilang, misalnya contoh, siapa penemu lampu? Bang Dewa misalnya. Orang Hindu ditanya, siapa penemu lampu? Bang Dewa. Ditanya mas semuanya, seluruh bumi mengakui bahwa penemu lampu adalah Bang Dewa. Maka faktanya itu konkret. Dan sejarah ini bisa dipercaya bang. Dan ini bukan interpretasi. Namun kalau penemu lampu diriwayatkan oleh other ataupun bukan only one. Bang, siapa penemu lampu? Kata Bang Masaha, penemu lampu ini Bang Zuma. Saya tanya nih, Bang Dewa, penemu lampu siapa? Penemu lampunya ini Bang Daman. Saya tanya lagi ke Abang Awak,
Siapa penemu lampu? Oh, penemu lampu Yesus. Menunjukkan apa? Periwayatan banyak. Maka fakta sejarah itu bisa jadi. Jika Anda beriman terhadap Tuhan Anda karena fakta sejarah, percayalah Anda sedang didoktrin untuk sesuatu yang akal menciptakan segala dalil untuk Anda itu tambah bodoh. Percayalah itu, Bang. Sekian, kita main logika saja. Berarti menunjukkan jika Anda ingin berdebat di ranah sejarah, abangku, maka itu nggak akan ada kelar. Contoh, umat Hindu mengkonsepsikan Tuhannya sebagai Siwa. Umat Zoroaster mengkonsepsikan Tuhannya sebagai api ataupun Majusi. Sekarang umat Majusi pasti punya dong sejarahnya. Umat Siwa, penyembahan Siwa ataupun Brahmana juga punya dong sejarahnya. Sekarang tengahi lagi oleh otak Anda, sejarah mana nih yang harus ku percaya. Jadi menunjukkan Tuhan itu jangan percaya dari sejarah. Cari dulu konsepsi Tuhan. Agama Hindu kayak mana konsepsi Tuhannya? Agama Buddha kayak mana konsepsi Tuhannya? Agama Islam kayak mana konsepsi? Konsepsinya dicari, bukan sejarahnya. Setelah dicari ternyata, oh otak aku percaya nih, oh benar juga, oh gini, oh iya, oh betul juga. Nah itu dia Tuhan yang sebenarnya. Ketika Tuhan itu terkonsepsikan akal menyetujui dalil dan dalil menyetujui akal. Itulah Islam, Bang. Kemana kamu? Kok hilang tiba-tiba? Lanjut, Guru Nda. Sekian itu kalau masuk ke ranah logika ya. Saya izin maghrib dulu, Dek. Oh ya, udah maghrib ya, Bang. Tadi si satu jaman. Herdi tadi kemana perginya kok lari? Mau sholat mungkin, Bang. Sholat Oh, kayak. Takut syahadat. bawa ke akal dia. Mau syahadat ya? Mau syahadat. Ya, saya izin maghrib dulu bentar, Dek. 10 menit lanjut Ayo. aja. Silakan. Oke. Bang, gini Bang, ke Bang Masaha Bang. Ada Bang yang nggak logika di Islam, boleh Bang? Tunjukin Bang, apa yang nggak logika di Islam Bang? Kira-kira apa Bang? Iya, abang dari awal aja abang logikanya udah salah, bang. Aduh, dah lah. Masa ada keras sayur-sayuran gimana, bang? Ya. Itu gimana, Bang? Astagfirullah ya Allah. Saya kira umat di dunia ini emang pada pintar semua, sumpah. Ternyata sangkaan saya salah, serius. Dah. Kan itu analogi tadi terhadap abang. Contoh, abang ketika abang setuju nih. Gimana, Bang? Aduh Allah, ada ternyata ya. Emang logikanya nggak aktif ya. Saya kira nggak ada. Masya Allah. Ternyata saya kira semua orang di bumi ini otaknya aktif loh. Masya Allah. Abang tamat SMA ya bang ya? Tamat ya SMA-nya ya? Dia dipecat Pak Daman. SD tidak lulus, TK dipecat. Masa? Aduh, Masya Allah. Abang, Ada yang saya keras bilang sayur-sayuran tuh gimana, bang? Logikanya itu udah dari awal udah salah, bang. Bang Dewa bisa jelasin nggak Bang Dewa? Bisa jelasin nggak apa? Abang ngomong panjang lebar diawali dengan logika yang salah, gimana, bang? Ya udah sekarang Juga nih. silakan jelaskan menurut logika ente lah. Menurut logika ente itu seperti apa? Sementara ketika ente mau membahas mengenai soal Ismail dan Ishak, itu kami tidak dipermasalahkan. Di dalam Yahudi itu nggak ada masalah bagi kami. Soalnya dua-duanya itu tidak dikorbankan. Ya, Yahudi dengan Ishaknya, kami dengan Ismailnya, kami nggak pernah ada masalah dengan itu. Cuma Kristen yang Jelasin, siapa aja yang mau dijelasin. Berpikir adalah lanjut. Berpikir adalah sifatnya sementara ataupun tasawurat. Itu berpikir. Menunjukkan, kayak contoh nih. Saya bilang balon itu kuning. Ketika saya bilang balon itu kuning, itu ada dua konsep teori tentang balon dan kuning. Ketika kita realitaskan pada layak sebenarnya, apakah kuning itu? Salah Itu masih kepanjangan. berpikir. Nah, itu masih berpikir. Belum yang namanya berakal. Berpikir adalah bersifat kognitif. Nah, itu kalau di dalam ranah itu. Cuman kalau kita sederhanakan berpikir, udah. Berpikir itu bisa bersifat sementara. Contoh bersifat sementara. Ketika saya bilang, coba semua yang ada di sini pikirkan mobil. Di kepala saya akan berpikir Avanza. Di kepala Bang Zuma akan berpikir Honda Jazz. Di kepala Bang Dewa akan berpikir mobil apa misalnya, mobil truk. Gitu. Menunjukkan apa? Itu ada konsepsi sementara dalam akal. Namun ketika saya bilang mobil itu ini loh yang saya bilang loh ini Jazz. Nah itu ketika oh iya ini mobil.
mobil, itu namanya berakal. Ketika kita udah menyetujui, oh ini mobil. Namun ketika saya bilang, enggak, mobil itu botol. Nah, itu menunjukkan apa? Dia cuma berpikir doang, tapi tidak berlogika ataupun tidak berakal. Itu menurut saya, Bang. Selama saya pelajari ilmu. Gitu. Jadi kalau Kepanjangan loh. jadi yang benar gimana nih Bang? Kalau misalnya ada cewek nanya kita, kamu lagi ngapain? Terus yang benar apa Bang? Kita bilangnya aku lagi mikirin kamu atau aku lagi akalin kamu Bang? Itu balik Tanya. Bang. Itu sastra, Bang. Aku lagi mikirin kamu itu kepada sesuatu kata-kata yang indah agar dia terkesima. Bukan lagi pola dia, aku mikirin kamu, wah mikirin dia ini pakai baju apa ya? Oh dia nih ini, aduh capek juga ya. Aduh ya Allah, kok Apa bisa nggak Bang? sekalian Mas Aha tanya, kamu pakai celana atau enggak? Apa nggak sekalian seperti itu? Bang Dewan Mas Aha. sukanya menjurus-jurus nih. Bukan ente kok kita lagi belajar mengenai soal akal, ente malah dilarikan ke cewek lagi ngapain? Enggak, tunggu Gimana saya ente bilang. itu? Masalah kera nih, Bang. Kita ini apa namanya itu ans to ans ya, ataupun A to A, ataupun saling ketika saya tanya jawab. Nah, gitu. Ini masalah Bang Mas bilang kera itu binatang. Kan boleh berpendapat ya, namanya juga manusia. Kan boleh berpendapat. Oke. Bang Masa maunya kera itu tetap dikenal binatang oleh umat-umat selanjutnya nanti di 2000 tahun yang akan datang. Saya juga mau kera itu dipandang sebagai sayur di 2000 tahun yang akan datang. Aduh, Maka- abang nih lulus SD atau enggak? Masa kerak sayuran gimana Bang? Udah lanjut Bang Dewa ya. Udah cukup berarti udah. Saya udah tahu tingkatan Dia tiara ketangkep. Nggak akan ketangkep dia. Nggak akan ketangkep pelajaran yang tadi itu. Nah sekarang ketika tadi Padaman sudah menjelaskan panjang kali lebar sama dengan tinggi, ente menyalahkan Padaman. Dari mana kesalahannya itu? Siapa Tunjukkan yang pernah kepada baca buku Sapiens gratis di sini? Buku apa? Sapiens gratis. Buku apa itu ya? Baru denger deh Pak. atau yang lebih mudah aja Bang. Buku Ya, Bang. ditulis oleh Yuval Noah Harari. Oh belum. Kalau Bang Dewa mah Tatang Suparman ya udah. Dari dulu sampai sekarang yang namanya kera itu binatang Bang. Bukan Di situ sayuran, dijelasin Bang. perbedaan Aduh, kera dengan manusia. Abang. Duh. Oh ya udah lebih mudah Bang ya. Kadang otak Anda tuh emang nggak aktif Kacau. sedikit. Ya, yang lebih mudah aja. Nah, ada kera. Yang- kera. yang lebih- Kera yang lebih mudah. sayur-sayuran tuh gimana? Kayak mana itu Bang? Aduh, Allahu Akbar. Nauzubillah, otaknya kayak gini banget. Udah gini aja Bang. Yang lebih mudah. Ini kita ini ada buah tomat nih. Nah, buah tomat nih ya kan. Nah, buah tomat nih lebih mudah kalau ini juga nggak dicerna. Kita salto belakang dua-dua ya. Oke. Iya. Oke. Ya, ini buah tomat. Saya bilang, tomat tuh sayur-sayuran. Anda bilang, enggak, itu buah-buahan. Nah, itu bisa ya. Itu bisa ya. Itu bisa ya. Bisa. Nah, akhirnya bisa juga. Akhirnya aktif juga. Keren. Alhamdulillah ya Allah. Dah, oke. Sementara aktifnya cuma sementara doang masa ini. Oh ya kak? Oh, boleh. Iya. Oke. Ya, ada gimana masa? Silakan jelaskan Oke. menurut ente. Ini Bang sarjana sosial, sarjana S1 lagi lawan dokter nih. Oke. Nah, Bang dokter, ini ada tomat nih Bang ya. Saya bilang tomat ini sayur, Anda bilang tomat ini buah. Oke, udah setuju nih ya. Jadi, apa daya dan upaya Bang Masaha untuk membuktikan buah itu adalah tomat itu adalah buah? Dan Bang Masaha ingin teori Bang Masaha tentang tomat itu adalah buah dipahami oleh umat 2000 tahun yang akan datang. Oh, gampang banget itu. Gimana? Iya. Karena tomat itu bulat seperti buah apel. Nah, sekarang Oke. Bang Daman coba gimana meyakinkan bahwa tomat itu sayur-sayuran. bentar. Oke, udah. Berarti Bang Dewa sekarang lagi konsepsi, oh dia bulat kayak buah apel. Siap, kita pegang satu konsepsi, bulat seperti buah apel. Itu teori Anda. Saya bilang,
Kenapa itu dibilang sayur? Ya karena dia bisa dicincang, bisa ditumis, bisa di apapun. Nah, itu pendapat saya. Kan ada dua pendapat nih. Sekarang kita langsung ke 2000 tahun yang akan datang. Maka akan timbullah polemik. Apa polemik? Tentang sejarah. Maka satu sejarah mengatakan bahwa buah tomat itu sayuran. Satu sejarah mengatakan buah tomat itu adalah buah-buahan. Maka Bang Masaha ini pasti akan selalu berpikir tentang dalil-dalil agar apa yang Anda bilang dipercaya. Saya juga demikian. Agar saya juga dipercaya, saya juga harus punya dalil-dalil dan untuk pembuktian bahwa tomat itu adalah sayur-sayuran. Seperti itu, oke? Namun umat-umat yang terdahulu ini, apakah umat terdahulu ini boleh percaya saya, Bang, ataupun boleh percaya Anda? Kira-kira umat yang terakhir ini, yang nanti 2000 tahun yang akan datang, percaya saya atau Anda kira-kira, Bang? Nggak tahu bang, kita harus Nah, akhirnya ya Allah, Masya Allah, senang kali saya. Nah, umat yang terakhir ini enggak tahu mana nih yang benar. Begitu juga Bang masalah Ishak dan Ismail. Orang yang berakal-akalan dan menciptakan dalil tentang Ishak yang dipotong, maka dia akan menciptakan dalil itu. Saya juga akan menciptakan dalil bahwa Ismail yang dipotong. Namun Anda sekarang datang menjadi orang yang mengasumsi sejarah. Anda menanyakan, loh orang yang dipotong Ishak. Saya bilang, loh orang yang dipotong Ismail. Mana Bang yang harus dipercaya? Oke. Coba sekarang Bang Dama yakinkan saya kalau Ismail itu yang dikorbankan. Coba. Bang, aduh, saya nggak mau membawa dalil. Kalau dalil, Bang, tinggal saya bilang ini dalil ya, Bang. Yang disembelih itu Ismail, nggak perlu bawa dalil. Anda percaya nggak? Aduh, logikanya off lagi nih, Bang. Misalnya saya bilang nih terhadap Anda, Bang, yang disembelih itu Ismail. Anda percaya nggak? Ya pasti saya bilang dalilnya mana. Nah, gitu kan. Nah. Kalau dalil, saya akan bawa sejarah lagi, Abang. Sejarah itu sifatnya not saya nggak absolute, percaya lah, bisa Bang. jadi. Karena kenapa? Karena Bang Daman pada saat itu belum lahir gitu loh. Kalau Bang Daman pada saat 1000-2000 tahun lalu itu udah lahir, mungkin saya percaya Bang gitu. Aduh, ya Allah. Bang, Abang juga baru lahir sekarang, Abang. Yang mengkonsepsikan Ishak yang disembelih di Gunung Meriah adalah orang yang telah mati semuanya, Bang. Sama, Bang, saya dan kamu itu. Kan ada kitab suci Bang sebagai pegangan Itu kita. fakta Bang. imanin dan fakta sejarah. Sifatnya bisa jadi. Allahu Akbar, na'udzubillah, ya Allah. Bang Dewa, lanjutkan. Habis suara saya, Bang. Lanjut, Bang. Nggak apa-apa. Bagus loh, otaknya udah aktif. Kok tiba-tiba off lagi, Masya Allah. Aduh, ya Allah, nih orang. Ya sudah ya. Dewa juga sampai bingung ini untuk nanggepin Masaha. Tuhan punya anak 2. Dewa maghrib dulu ya. Di sini Dewa mau siap-siap maghrib. Masya Allah, Daman. ada hampir 1 jam lagi. Makasih ya. Ya, Masya. Aku juga Ya, Bang Dewa. Ya. Bang Dewa, jangan lupa di follow saya, Bang ya. Ini akun baru nih, siap di banned. Kasihan kali saya. Baik. Dewa doain mudah-mudahan di banned lagi. Dewa doain. Santai aja. Ya. Ini Bang Neflos nih. Ini Bang Rasid, Neflos, Rasid. ya lebih enak nih logikanya nih. Kan lebih enak. Oncom, gue cabut dulu ya Sit ya. Ya, lari dia. Begitu datang ahli logika malah lari dia. Ya, Dewa izin pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Oke. Assalamualaikum Bang Neflos. Sudah lama kita nggak berbincang ya Bang Neflos ya. Nah, Bang Neflos juga hilang. Ya, udah nggak ada lagi yang bisa di ini nih. Di apa di nang ning nggak asik. Aduh gimana? Aduh, kayak mana ya akun saya nih? Padahal akun saya tuh isinya penting banget loh. Aduh, Masya Allah, hilang pula. Tapi nanti coba di up lah pelan-pelan ya. Yang di bawah jangan lupa follow saya ya. Itu di akun saya mungkin yang belum pernah follow saya mungkin nggak tahu. Tapi di dalam akun saya itu udah banyak kali saya bahas. Masalah Tuhan zahir itu udah saya bahas. Masalah tangan Allah itu kedua-duanya kanan itu juga udah saya bahas. Masalah banyak lah. Itu semua udah saya bahas.
Tinggal pelan-pelan, apalagi ini framing saya bahas pelan-pelan gitu kan. Yang udah follow saya mungkin udah tahu saya. Yang belum follow saya di follow dulu. Insya Allah tuh pelan-pelan nanti kita bahas gitu. Bang coba aja Elia Miron. Saya aja Elia Miron pun sama kayak ajak Bang Masaha. Dia akan tetap sejak dahulu pendeta gereja-gereja, bapak-bapak gereja sejak masa ini, sejak masa itu. Ada kembali ke fakta historial. Fakta historial nggak bisa dipercaya. Kalau dia mau percaya fakta historial, dia harus menyembah Brahmana dong, jangan menyembah Yesus. Orang sejarah paling awal masalah ketuhanan itu Brahmana, yaitu sejarah Hindu. Aduh. Bang Daman. Iya ya. Ya, ini kan udah nggak ada oten nih. Terus di sini sudah maghrib. Mungkin di tempat abang dan lain-lain juga sudah mau menuju Mau ini ya maghrib. rungkat ya. Saya juga mau jalan dulu. Iya. Mau ringkat. Ya, kita tutup aja live-nya ya. Makasih banyak. Ya, Closing dulu nggak bang? Apa Ya, atau silakan kesimpulan? bang, bisa dibantu bang closingnya. Saya juga mau maghrib dulu juga. Ah. Boleh, Masya Bang. Allah buat semuanya. Oke, di bawah ini ada Islam, ada Kristen. Sekarang kita ini penengah di antara kita semua. Kita adalah manusia yang paling hebat loh. Karena apa? Perbedaan kita dan lembu, di mana lembu tidak punya akal, namun kita punya akal. Begitu juga dalam penyembahan. Hidup cuma sekali, ingat nih ya, ini paling penting ini, camkan dalam hati. Hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Bagaimana setelah mati dan hari kiamat ternyata salah Tuhan? Enggak khawatir kah? Maka Tuhan itu dipercaya bukan karena sejarah, bukan karena ada umat terdahulu yang menyembahnya. Namun Tuhan dipercaya ketika akal menyetujui hati dan hati selaras dengan akal dan dalil mendukung akal dan hati. Seperti itu. Oke, terima kasih udah banyak nambah ilmu di sini, baik dari Bang Zuma, Bang Host juga, Bang Kirios dan segalanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri juga, jangan lupa di follow, itu paling penting karena akun saya udah di ban. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nanti kita live di jam 8 lagi, jam 8 malam. Kita live kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.